Tidak butuh waktu lama. Dalam 2 hari, seluruh keluhan, demam tinggi, sakit kepala hebat, teratasi dengan hanya ramuan yang sangat sederhana. Bapak dan Ibu sekalian, kita semua tahu bahwa sehat dimulai di dapur rumah kita. Kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana mengoptimalkan dapur agar menjadi rumah sakit pemula. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu kata-kata bijak yang mengatakan bahwa ibu dokter pertama di rumah, dan ibu yang baik merupakan tiangnya negara. Apabila ibu di rumah sehat, maka seluruh anggota keluarganya akan sehat. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana jadi dokter untuk rumah kita dan keluarga kita. Bapak dan Ibu sekalian, sehat dimulai di dapur rumah kita. Ibu yang bijak akan menjadikan dapur rumahnya jadi benteng pertahanan pertama untuk menjaga kualitas kesehatan seluruh anggota keluarganya. Bapak dan Ibu sekalian, ada kisah nyata yang saya alami ketika ibu saya masih hidup. Ibu saya tidak pernah masuk sekolah formal, tapi dia orang yang sangat tangguh dan paling mandiri di dalam merawat kesehatan anggota keluarganya. Ada satu ramuan yang sangat sederhana, yang setiap saat apabila ada anggota keluarga yang sakit, ramuan itu selalu dijadikan prioritas utama, baik untuk mencegah penyakit keluarga maupun untuk mengobati ketika gejala-gejala awal muncul di keluarga kita. Apabila ada salah satu anggota keluarga kita yang sakit, ramuan itu yang pertama dan utama selalu ibu saya buat. Kisahnya cukup menarik. Pada satu waktu, kakak saya yang sudah di perguruan tinggi, pada satu waktu dia sakit, maka pulang ke rumah. Kakak saya ini merasa dirinya orang yang lebih berpendidikan daripada yang lain. Dia sangat meyakini bahwa apabila sakit, baik ringan apalagi serius, dengan cepat dia akan pergi ke dokter. Obat sangat rutin dia konsumsi, tapi di keluarga kami dia termasuk kondisi kesehatannya yang mudah sakit. Bapak dan Ibu sekalian, pada satu waktu abang saya ini pulang dari Bandung dalam kondisi yang sakit, demam tinggi, lalu segera dia berangkat ke dokter, lalu dokter mendiagnosanya dan dia mengatakan abang saya terkena penyakit tipes. Pulang ke rumah dengan setumpuk obat, diminumlah obat dari dokter selama 3 hari. Setelah meminumnya obat dari dokter selama 3 hari, demamnya tidak kunjung turun, sakit kepala hebatnya semakin hari semakin jadi. Lalu ibu saya dengan bijak menyarankan untuk meminum ramuan hasil dari racikannya di dapur. Ramuannya adalah yang ada di depan saya. Ini asam jawa, yang istilah ilmiahnya adalah Tamarindus indica. Asam jawa ini selalu ibu saya miliki, dia stok di dapur, bahkan bertoples-toples, karena asam jawa ini bagian daripada minum harian yang selalu diminum oleh ibu saya. Apa yang dia lakukan? Dia ambil segenggam asam jawa, lalu dia campurkan dengan air hangat, lalu dia remas-remas dengan tangannya. Dicampurkan gula merah, disaring, lalu dibawakan ke abang saya
untuk diminumkannya. Abang saya menolak dengan keras. Lalu dia menyampaikan pada ibu saya, "Mohon maaf Bu, dokter melarang saya untuk makan buah-buahan, apalagi ramuan asam jawa yang rasanya asam. Kata dokter, saya dilarang makan makanan seperti ini karena saya didiagnosa mengidap penyakit tipes." Bapak dan Ibu sekalian, ibu saya bukan orang yang sekolah. Dia hanya berbicara dengan bahasa batinnya. Dan dia meyakini sesuatu dengan bahasa nalurinya. Kadang ada ilmu yang tidak bisa dipelajari di sekolah, yaitu insting dan naluri yang kadang-kadang itu harus dilatih. Seperti kita tahu, hebatnya seorang dokter bukan lamanya duduk di bangku sekolah, tapi jam terbangnya ketika berapa lama dan berapa banyak kasus yang kompleks dia tangani. Dari situ, seorang dokter akan terasah healing touch-nya, sentuhannya ketika mengobati pasiennya. Karena berbicara tubuh manusia, makhluk yang paling unik, makhluk yang paling rumit, tidak bisa selalu bahasa sains jadi jawabannya. Ingat, tubuh manusia tidak bisa disamakan dengan ilmu matematik. 2 kali 2 dalam memahami tubuh, jawabannya tidak selalu 4. 2 kali 2 bisa 4, bisa 8, bisa 12. Itulah kompleksnya tubuh manusia, di mana sains bukan segalanya. Sains bisa jadi batu loncatan untuk kita lebih bijak memahami kearifan tubuh, keunikan dan kerumitan tubuh manusia. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, sentuhan seorang ibu, naluri seorang ibu, insting seorang ibu, kadang itu tidak bisa dibuktikan secara sains. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Ibu saya yang dengan keterbatasan ilmunya, dia memaksa agar anaknya mau meminum ramuannya yang dia yakini itu bisa jadi obat. Abang saya yang di perguruan tinggi merasa secara keilmuan dia lebih paham, dia lebih pandai, dia menolaknya dengan keras sampai percekcokan terjadi cukup tajam. Untungnya abah saya datang ketika percekcokan itu terjadi. Akhirnya abah saya berusaha untuk menengahi. Dia sampaikan dengan perlahan-lahan kepada abang saya yang bersikeras untuk menolak ramuan asam jawa dengan gula merah yang diramu oleh ibu saya. Abah saya mengatakan, "Anakku, keyakinanmu mungkin benar. Keyakinan ibumu belum tentu salah. Ingat, doa seorang ibu kadang melebihi daripada obat apapun yang kita makan. Niatkanlah, minumlah ramuan ibumu. Semoga itu jadi obat dan doa untuk penyakitmu. Toh kamu sudah minum obat selama 3 hari dan tidak kunjung ada perbaikan. Siapa tahu ibumu memiliki insting yang kadang tidak bisa disaintifikan." Akhirnya dengan terpaksa, abang saya meminum ramuan asam jawa yang dicampur dengan gula merah. 1 gelas. Besoknya Bapak dan Ibu sekalian, demamnya turun, sakit kepalanya reda, dan dia dengan sadar bicara sama ibu saya, "Bu, ternyata resep ibu sangat mujarab. Tolong bikinkan lagi asam jawa campur gula merah." Ibu saya meramuknya dan memberikannya 3 kali dalam 1 hari. 1 gelas di pagi hari, 1 gelas di siang hari, dan 1 gelas di malam hari. Tidak butuh waktu lama. Dalam 2 hari, seluruh keluhan, demam tinggi, sakit kepala hebat,
teratasi dengan hanya ramuan yang sangat sederhana. Bapak dan Ibu sekalian, sehat dimulai di dapur rumah kita. Jangan pernah menganggap sepele obat yang diramu oleh orang tua kita, yang walaupun dia tidak begitu memahami apa kandungan pada asam jawa. Kita yang sekolah yang harusnya meneliti lebih jauh apa kandungan pada asam jawa. Bapak dan Ibu sekalian, pengalaman apa yang saya lihat pada abang saya, apa yang saya lihat pada keseharian kemandirian ibu saya ketika sakit, bagaimana dia menata laksana kesehatan anggota keluarganya, di mana anggota keluarga kami 12 bersaudara. Ibu saya tidak pernah mengeluh. Ibu saya dengan bijak, mandiri, dan kadang lebih cerdas daripada kita yang sekolah tinggi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajarlah berbicara dengan tubuh. Tubuh Anda adalah dokter yang terbaik, dan sehat dimulai di dapur rumah kita.